Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Ivan Septia Nugraha, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan D3 Fisioterapi. Di sini saya akan mewawancara Ibu seputar fisioterapi pediatrik. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Ya. Saya Aida Farah, fisioterapis di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Boleh saya panggil dengan nama Ibu Aida atau Ibu Farah ini Bu? Ibu Aida aja. Ibu Aida, baik Ibu Aida. Ya. Sudah berapa lama Ibu kalau boleh tahu bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo? Untuk di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo saya sudah 10 tahun. Baik. Sebelumnya, sebelum di RSAL Minto Harjo, Ibu pernah bekerja di mana? Sebelumnya saya 2 tahun di Rumah Sakit Jakarta. Rumah Sakit Jakarta mana itu Ibu? Di Semanggi. Oh, dekat sini juga. Seperti itu. Boleh nggak Ibu cerita sedikit kesan-kesan selama menjadi fisioterapi pediatrik Ibu? Oh, kesannya ya? Iya, kesan baik sama kesan buruknya gitu. Ya, untuk di pediatrik kan menangani anak ya. Iya. Di sini sih untuk di Minto Harjo kebanyakan masalah di tumbuh kembang ya. Misalnya dia terlambat untuk berjalan gitu. Kebanyakan sih di situ. CP ada beberapa. Untuk kesannya ya menyenangkan ya kalau anak-anak ya. Kita buat fun aja ya. Kalau untuk terapi anak dibuat enjoy aja. Terus alhamdulillah sih selama ini berjalan dengan baik untuk fisioterapis anaknya. Walaupun memang di lingkungan RSAL ini untuk pediatrik anak masih minoritas ya, jadi nggak terlalu banyak, hanya beberapa aja. Iya, seperti itu. Apa aja sih Bu cara-cara untuk supaya kita itu bisa akrab dengan anak-anak itu, supaya anak itu mau sama kita itu bagaimana sih Bu? Trik-triknya, boleh cerita sedikit nggak Bu? Untuk trik-triknya ya, Iya. Yang pertama kalau saya ya, karena saya udah punya anak ya, jadi saya menganggap itu sebagai anak sendiri. Terus ya kita kayak main-main aja dulu, jangan langsung treatment ya, jadi pendekatan dulu ke anaknya itu, main-main dulu. Biasa kan ada, kalau untuk pediatrik kan ada mainan-mainan ya, boneka atau apa gitu yang bisa kita pergunakan. Nanti kalau udah mulai anaknya itu nyaman, enjoy, baru kita mulai untuk stimulus untuk terapi gitu. Pertama kan massage dulu dan segala macamnya gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sebelum saya tutup wawancara pada siang hari ini, boleh nggak Ibu berikan pesan-pesan pada kami sebagai calon fisioterapis yang bakalan terjun di dunia kerja, terutama pada bidang fisioterapis pediatrik, boleh nggak Ibu berikan pesan-pesannya? Pesan-pesannya ya, khususnya untuk pediatrik ya, fisioterapi pediatrik. Yang pertama untuk teman-teman yang mahasiswa ini harus mengenal dulu tumbuh kembang anaknya ya, dari 0 sampai usia berapa gitu, itu harus benar-benar dikuasai. Misalnya kalau untuk usia berapa dia bisa duduk, usia berapa dia bisa berdiri, itu harus tahu dulu normalnya seperti apa. Pada saat ini dia terlambat ini seperti ini gitu ya, jadi harus tahu dulu tumbangnya dulu. Terus apa lagi ya, terus harus juga sayang ya sama anak masih kecil, itu juga harus ya yang pertama. Jadi jangan, harus enjoy mereka gitu, itu yang paling penting juga sih. Itu sih yang bisa masukannya. Berarti harus banyak-banyak bersabar juga ya Bu ya kalau nanganin pediatrik ini. Iya, iya betul. Oh.
Baik, mungkin segitu aja Ibu ya wawancara kali ini. Terima kasih. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya karena Ibu udah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya Ivan Septianugraha, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian saya tutup wawancara kali ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan Ibu, nama saya Ivan Septianugraha, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan D3 Fisioterapi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu seputar fisioterapi pediatrik. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Ya, bersedia. Baik. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Nama saya Grestianti Buntoro, biasa dipanggil Gresti. Ibu Gresti ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama Ibu menjadi fisioterapi pediatrik kalau boleh tahu? Kurang lebih 10 tahun ya. Saya mulai dari 2011. Ya 10-11 tahun lah. Oh, sudah lama ya Bu ya? Ya, banget. Satu. Udah lama banget. Kalau boleh tahu sekarang Ibu bekerja di klinik mana? Saya bekerja di 2 klinik, satu di Klinik Tumbuh Kembang Anak Liliput di Jakarta Selatan, satu lagi Pusat Autis Yasmin yang ada di Depok. Oh, berarti Ibu sama dengan Ibu Risa ya? Ya, betul. Oh, iya. Baik. Boleh Ibu cerita sedikit tentang kesan-kesan selama Ibu menjadi fisioterapi pediatrik, Bu? Kesan baik dan kesan buruknya. Oh ya, kesan baiknya banyak karena biasanya kalau misalnya sama anak-anak, pasien anak-anak, biasanya kita banyak bermainnya karena ada aktivitas fungsional bermain, aktivitas fungsional rekreasi. Jadi kurang lebih kerjanya sih nggak terlalu nggak terlalu ngoyo ya gitu, karena kan kerjanya sambil bermain, sukanya di situ. Tapi nggak sukanya biasanya ada anak-anak yang marahnya sampai agresif nih gitu, misalnya kayak dia menyakiti, menggigit, menjambak gitu, kayak mencakar gitu, jadi kayak menimbulkan bekas luka. Nah kadang-kadang nggak enaknya di situ. Jadi kalau dia lagi menangis, marah, kita agak riweh aja untuk meregulasi emosinya dulu, baru dia mau kembali ke latihan kembali. Biasanya tuh paling banyak Ibu menangani kasus untuk anak autisme atau Down syndrome, Ibu. Saya kan pegang 2 ya, satu di kelas fisioterapi, yang satunya lagi saya pegang di hidroterapi. Kalau misalnya yang di kelas, biasanya kebanyakan global delay development atau kasus-kasus cerebral palsy. Tapi kalau yang di kolam, kebanyakan yang kita pegang adalah kasus delay dan autisme. Oh begitu. Berarti untuk Down syndrome jarang ya, Bu? Untuk Down syndrome paling ada 1-2 tapi nggak banyak. Kebanyakan kasusnya adalah global delay development sih, anak-anak dengan keterlambatan perkembangan gitu. Ya, soalnya di klinik Jakarta sini kebanyakan adalah anak-anaknya kasusnya autisme. Jadi yang kita pegang adalah sensori integrasinya sebenarnya. Tapi kalau yang di klinik saya satu lagi,
karena itu klinik duafa, jadi kasusnya lebih kompleks ya gitu. Jadi kebanyakan memang kasusnya adalah cerebral palsy. Oh, begitu. Hmm. Oke, baik Ibu. Sebelum saya tutup wawancara ini, boleh nggak Ibu berikan pesan kepada kami semua yang ingin jadi fisioterapis, terutama fisioterapis pediatrik? Boleh Ibu berikan pesannya? Iya, pesannya adalah belajar dari yang sudah berpengalaman. Karena memang jam terbang itu sangat amat penting ya, karena setiap anak kan kasusnya berbeda, karakteristiknya berbeda, sifat anaknya berbeda. Jadi kita harus berinovasi, banyak kreativitas untuk kita membuat program untuk anak-anak. Karena tidak semua anak biasanya nih secara general programnya sama, tapi cara intervensinya itu biasanya tergantung dengan mood, tergantung dengan kooperatifnya si anak. Jadi memang jam terbangnya itu dibutuhkan. Jadi ketika memang kita ada panik untuk pegang anak, nah kita ada buyar nih anak mau diapain. Jadi belajarlah dari yang sudah berpengalaman, belajar dari yang sudah profesional, banyak cari ilmu baru, update ilmunya untuk bekapangan langsung gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Aduh, Ya. sangat memotivasi banget ini pesannya. Semoga membantu ya. Iya, amin Ibu. Baik, mungkin segitu saja ya Bu ya wawancara kali ini. Saya Satria Nugraha, mohon maaf apabila pada saat wawancara tadi saya ada salah-salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang mengenakan di hati Ibu, Bu Gresti. Iya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu ya. Sama-sama ya, saya juga kalau ada kata-kata saya yang terlalu cepat atau kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Iya, Karena kan enggak. biasanya spontan begitu ya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Udah apa ya? Biasa kok Bu, nggak cepet-cepet banget kok. Takutnya nanti sulit untuk dipahami lah. Enggak, tadi sejauh wawancara saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu. Sekian dari saya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan Ibu, nama saya Ivan Septia Nugraha dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan D3 Fisioterapi. Di sini saya ingin mewawancara Ibu seputar fisioterapi pediatrik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia. Ya, bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Risa Rustianingsih. Ibu Risa, biasanya dipanggil Ibu Risa Ibu ya? Ya. Bisa dipanggil Ibu Risa? Ya. Baik, Ibu Risa. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu jadi fisioterapis pediatrik Bu? Hampir 7 tahun. 7 tahun. Untuk saat ini, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu bekerja di klinik mana? Di Tumbuh Kembang Anak Liliput, Oh, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh, baik Ibu. Boleh nggak Ibu bercerita sedikit kesan-kesan apa saja sih Ibu selama menjadi fisioterapi pediatrik? Silakan Ibu. Kesan dan ini selama jadi fisioterapi pediatrik, ya. Kesan baik atau kesan buruknya gimana Bu? Kalau kesan baiknya,
menjadi lebih, dulu tuh waktu kuliah, waktu lulus kuliah itu belum kepikiran mau jadi fisioterapi pediatrik. Terus sempat kepikiran, oh kalau misalnya ikut ke pediatrik mungkin ilmunya kayak berguna banget nih, karena kalau misalnya ke dalam ke pediatrik bisa menjadi salah satu bagian dari pertumbuhannya mereka gitu kan. Gitu. Jadi terus ketika lulus terus dikasih jalannya emang udah ke pediatrik ya, wah bersyukur sekali sih. Terus nanya sih suka dukanya, karena kan setiap anak itu kan berbeda-beda untuk kasusnya, terus moodnya setiap hari yang kita hadapin gitu, walaupun kita udah pegang dia mungkin berbulan-bulan gitu kan. Nah itu jadi pembelajaran sih, gimana harus yang sabar, terus harus punya ide untuk dia, oh oke, gimana dia ngebuat dia untuk happy lagi gitu, terus nggak ngamuk lagi, atau ngebuat dia, oh aku seneng nih belajar nih kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk dukanya, apa ya? Agak bingung sih. Kalau misalnya dukanya, mungkin kalau kita udah usaha nih sama anaknya untuk ngebuat dia happy atau ngebuat dia nggak ngamuk lagi, tapi emang agak sulit tuh untuk dianya untuk happy atau udah nggak ngambek lagi. Tapi ya pasti masih yang kita usaha terus sih. Seperti itu ya Bu ya. Kasus yang paling sulit menurut Ibu selama menjadi fisioterapis pediatrik itu seperti apa Ibu? Kalau pasti sih cerebral palsy, maksudnya kita kan dari kasusnya aja udah yang harus yang teliti untuk treatmentnya kan. Ya, pemeriksaan khususnya. Jadi harus lebih hati-hati ya Bu untuk treatment. Ya, harus detail, terus benar-benar yang harus dari dasar pemeriksaan khususnya, terus nanti asesmennya, dia analisis untuk treatmentnya nanti apa, kayak gitu, goal-goalnya. Gitu. Oh, iya. Baik, sebelum saya tutup nih wawancaranya Ibu, boleh berikan pesan untuk kami semua, para fisioterapis muda ya Ibu ya kalau bisa dibilang, yang bakalan juga terjun ke lapangan kerja nanti, terutama sebagai fisioterapis pediatrik, boleh Ibu berikan pesannya kepada kami semua, silahkan Ibu. Oke, kalau saran saya jangan menyerah, jangan berhenti berjuang untuk eksplor terus ilmunya, karena pengalaman itu yang paling penting sih. Tuh. Jadi apalagi ketika belajar akan dapat pengalaman lagi, dan itu akan ngebuat bekal buat nanti selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Saya Ivan Septianugraha, mohon maaf apabila selama wawancara tadi ada salah-salah kata saya ataupun perbuatan saya yang kurang mengenakan di hati Ibu. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Di sore hari ini seharusnya udah bisa istirahat, tapi harus saya wawancarai dulu. Gitu. Apa-apa. Baik Ibu, sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Ivan Septianugraha, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan D3 Fisioterapi. Di sini saya ingin mewawancara Ibu seputar tentang fisioterapi pediatrik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oke, ya bersedia. Oke, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Namaku Sri Yuniarti, tapi biasa dipanggilnya Nat. Maaf, Terus, tadi ya. suaranya kecil. halo. Segini udah belum? Ya, sudah. Oke. Namaku Sri Yuniarti, tapi biasanya dipanggilnya Nat. Ibu sudah berapa lama menjadi fisioterapi pediatrik, Bu, kalau boleh tahu? Dari tahun 2013, berarti sekitar berapa tahun? Dari 2013 ya? 9 ya? Iya, Mm-mm. sudah 9 tahun ya Bu ya. Ya, Kalau boleh tahu, lulusnya sih 2011. oh lulusnya 2011. Ya, lulus 2011, tapi ambil muskuloskeletal dulu, terus 2013 baru pediatrik. Oh, berarti muskuloskeletal dulu selama setahun ya Bu ya? Ya, setahun sampai 2 tahun lah. Kalau boleh sedikit cerita nih Bu, kesan selama menjadi fisioterapi pediatrik itu bagaimana Ibu? Kesannya ya, Iya. yang enaknya apa yang nggak enaknya dulu nih? Kita bicara enaknya aja dulu ya. Enak ya? Enaknya aja dulu. Oke. Enaknya kayak nggak kerja kalau menurut aku gitu, karena kayak main aja sama anak-anak Oh, gitu. Terus kayak kalau misalkan kayak dapat kasus yang cukup berat tapi ternyata bisa mencapai goals-nya, ada kepuasan tersendiri gitu. Terus kayak kita juga ikut di tumbuh kembang anaknya aja gitu, dari dia berapa bulan sampai udah gede, gitu sih senangnya. Jadi tahu perkembangan anaknya lah. tapi sebelum jadi pediatrik, Ibu pernah megang geriatrik nggak, Bu? Geriatri sih enggak ya, cuma pas dulu praktek doang. Oh, prakteknya doang. Soalnya memang tertariknya dulu di muskulo, Oh, gitu. cuma ternyata agak susah sih masuk ke situ gitu. Berkendala sama fisik sih, karena kan kalau muskulo tadi aku mau masuk kayak ke klub-klub gitu kan, cuma ternyata kan fisiknya juga harus kuat juga. Terus kebetulan waktu itu belum siap, jadi ya udah. Oh iya, saya lupa menanyakan ini. Tempat kerja Ibu sekarang di klinik mana ya, kalau boleh tahu? Sekarang aku di Yayasan Pendidikan Anak Istimewa YPAI Indria di Bogor. Oh, di Bogor. Sama dulu sih sempat di Home Pipa Center di Jati Asih Bekasi, tapi cuma 6 bulan sih. 6 bulan. Gitu. Yang paling lama sih yang di Bogor ini, yang di Indria. Sampai sekarang kalau yang di Bogor ya, Bu ya? Iya, dari 2013 itu sampai sekarang. Berarti sebelum Bogor, Ibu sebelumnya di Bekasi gitu, Bu? Enggak sih, double tempat. Oh, double. Iya. Iya. Sekarang yang nggak enaknya nih, Bu. Nggak enaknya jadi pediatrik itu apa, Bu? Nggak enaknya, kalau dapat kasus yang itu aja sih, jadi kayak
ya udah anaknya cuma bisa maintenance aja, ya udah selama itu maintenance gitu aja, jadi bosan. Kayak kadang nggak tahu mau harus terapi apa lagi, kadang kayak gitu. Karena saking udah lamanya tinggal maintenance. Terus paling sama orang tua sih gitu. Kadang kan ada orang tua yang kritis, kadang ada orang tua yang nggak boleh anaknya nangis atau nggak tega sama anaknya, yang sulitnya sih lebih ke situ. Iya sih, emang kadang orang tua nggak tega bener. Iya, gitu. Sulitnya sih itu. Cuma kalau makin ke sini sih orang tuanya makin enak Paham. sih. Karena kan mungkin sekarang informasi lebih gampang di ini ya dicari. Jadi mereka mungkin sebelum datang ke kita, jadi udah tahu lah. Diajak kerjasamanya juga lebih enak sih. Paling susah itu nanganin kasus kayak gimana, Bu? Yang pernah Ibu tanganin? Kalau aku kan di tempat kerjaku ini, aku sekalian sama SI. Jadi sensor integrasi juga. Nggak cuma pure FT. Gitu. Jadi yang susah itu kalau yang mereka kayak apa ya, semacam harusnya namanya double handicap gitu ya. Jadi kayak dia itu ya autism juga gitu. Terus ya delay juga, CP juga, ya kayak gitu sih. Yang kasus beratnya kayak gitu. Kebanyakan pasien yang Ibu tangani itu autism atau Down syndrome, Bu? Kalau misalkan di tempat kerja, karena kebetulan di yang datang ke tempat kerjaku itu rata-rata ada kayak autism gitu. Down syndrome bisa dihitung dengan jari lah gitu. Terus tapi juga ada anak-anak yang masih kecil, umur mungkin 6 bulan yang belum bisa duduk, mereka datang juga. Cuma rata-rata mereka mah cepet sih. Gitu, yang delay-delay tuh pada cepet. Gitu. Cuma kalau misalkan memang ada apa ya, kasus penyertanya gitu, itu yang memang yang agak susah yang jalannya. Kalau dibilang banyak, 50-50 sih. Soalnya rata-rata nih kalau yang pure untuk kasus ST nih kayak misalkan CP, mereka kalau misalkan udah setahun atau kurang dari setahun, nanti mereka lebih ke diarahin ke RSCM atau enggak ke rumah sakit yang bisa pakai BPJS. Karena kan long term ya terapinya. Sekarang sih aku lagi nanganin anak CP sih. Gitu. Biasanya waktu terapi itu berapa lama, Ibu? Untuk nanganin satu pasien? Kalau di tempat kerjaku itu satu sesi terapi itu ada 60 menit. Terapinya itu 50 menit. Terus 5 menit itu untuk nulis, terus 5 menit lagi untuk ngobrol sama orang tua. Kalau misalkan di tempatku yang dulu di Jati Asih itu di Bekasi, dia satu sesi terapi itu 45 menit. Terapinya 40 menit, 5 menit ngobrol sama orang tua. Mungkin karena klinik khusus anak, jadi antara 40 sampai 50 menit sih kita terapinya. Cuma kalau dengar-dengar dari teman-teman yang di rumah sakit, antara 15 sampai 20 menit sekolahnya. Oh, lebih cepetan di rumah sakit ya, Bu? Makanya mereka pada larinya ke klinik tumbuh kembang anak, karena ya terapinya lebih lama. Baik. Sebelum wawancara ini berakhir, boleh nggak, Bu, kasih pesan untuk kami semua nih, calon-calon fisioterapis yang bakalan terjun nanti, mau itu nanti pediatrik terutama ya, Bu ya. Boleh nggak kasih pesan-pesan untuk kami semua gitu sebelum menutup wawancara pada malam hari ini? Silakan, Ibu. Oke. Pesan-pesanku buat teman-teman nantinya
pengennya jadi fisioterapis pediatrik, tetap semangat aja sih. Terus banyak belajar, biar nggak cepet bosan, nggak bingung ngadepin anak, sama perhatiin ininya sih badan juga, soalnya kadang kita itu banyak kayak gendong-gendong anak, terus nanti lupa kayak punya sakit atau apa, itu juga penting kan long term ya buat kitanya. Terus jangan pantang menyerah sih, gitu aja. Sama apa? Have fun. Nikmatin aja, gitu aja sih. Emang sih pediatrik itu kayaknya lebih sulit dari yang lain. Ya bukan mendeskripsikan yang lain sih gitu, tapi setahu kalau misalkan kita pediatrik udah hatam, udah bisa, ke yang lain insya Allah bisa gitu. Jadi ya tetap belajar aja terus. Nah, tapi have fun aja sih itu. Dan lebih sabar nanganin orang tuanya ya Bu ya. Iya, lebih sabar. Makanya kadang aku suka dibilangin sih gini, kalau ada teman-teman yang nanya kerjaan kamu apa, fisioterapi, ngapain tuh, nanganin anak-anak gini gitu. Oh berarti kamu sabar ya? Enggak, justru yang sabar itu anak-anak gitu. Bukan kitanya yang sabar, anak-anak yang sabar, soalnya kita galak. Iya. Kayak gitu sih. Iya. Bener. Gitu. Kita kiranya galak, padahal kan kita mau ngasih yang baik ya Bu ya. Iya, bukan galak sih, mungkin lebih ke tegas kali ya. Iya, iya tegas gitu, dan galak. Benar. Baik Ibu, mungkin cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya Ibu. Maaf, udah mengganggu waktu istirahatnya juga, udah malam kan. Saya Ivan Septianugraha, mohon maaf apabila tadi pada saat wawancara ada salah-salah kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ivan Septianugraha dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan D3 Fisioterapi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu seputar fisioterapi pediatrik. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Bersedia. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya dengan Kristina. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Oh, sama dengan Bu Aidah ya, Bu ya? Ya, sama dengan Bu Aidah. Boleh dengan nama siapa saya manggil Ibu? Bu Kristina atau bisa panggil saya Kristina, bisa panggil saya Ina. Nyaman aja. Ya. Bu Ina aja ya, Bu ya? Boleh. Boleh, baik Ibu. Boleh cerita sedikit nggak Bu? Kesan-kesan selama Ibu menjadi fisioterapi pediatrik? Kalau pegang anak itu butuh ini ya, butuh strategi sendiri, butuh punya kesenangannya sendiri kalau pegang anak. Karena pegang anak itu gampang-gampang susah, nggak kayak kita pegang pasien dewasa. Karena kalau pegang anak itu kita mesti kasih ada rasa nyaman, ada rasa percaya. Kalau misalnya anak itu nggak nyaman dan percaya sama kita, biasanya anak itu berontak terus gitu. Tapi kalau misalnya anak itu udah nyaman sama kita, biasanya dia nurut. Nah, untuk dapetin itu memang gampang-gampang susah, tapi seru sih gitu, karena kan kita berhadapan sama anak kecil yang notabene masih lucu gitu kan, walaupun ngeselin karena susah gitu, tapi seru sih. Yang jelas dari kitanya mesti sabar-sabar sih.
Dan sama kita harus bisa kasih pengertian ya, karena kalau pasien anak itu bukan hanya anaknya saja, tapi kita berhadapan juga dengan orang tua. Nah, orang tuanya juga harus kita kasih pengertian untuk orang tua ini bisa kasih kepercayaan anaknya untuk kita. Terkadang kan ada Ibu ya, ada beberapa orang tua yang nggak bisa ngeliat anaknya nangis atau nggak bisa dilihat anaknya dimarah-marahin. Menurut Ibu bagaimana cara menanggapi hal seperti itu? Kalau boleh tahu cerita sedikit. Kalau dimarahin kita nggak pernah marahin anak sih gitu. Paling kita bersikap tegas. Beda ya marah sama bersikap tegas gitu. Sejauh saya terapi sih, memang ada yang orang tua sedikit-sedikit gitu. Jangan sampai anak saya nangis. Tapi kita coba kasih pengertian gitu kan. Pengertian aja sih, nanti lama-lama orang tua mengerti. Oh gitu ya Bu gitu. Ya udah deh, saya di luar aja, saya pasrahkan anak saya ke ibu. Yaitu akhirnya balik lagi ngebangun rasa trust itu ke orang tua. Gitu. Akhirnya anak ini mau kita kasih terapi apa, kita mau pakai konsep apa untuk terapi anaknya beliau pasrahkan itu ke kita. Berarti apa tuh namanya? Emang sebenarnya itu kan bukan marah ya Bu, cuman tegas aja gitu ya. Iya, jadi intonasi suara kita akan berbeda saat kita marah dan saat kita berbicara tegas bahwa ini nggak boleh gitu. Bukan kalau kita marah biasanya kita teriak, intonasi kita tinggi sekali. Tapi kalau marah, kalau kita tegas enggak. Oh, iya. Dan emang ini butuh proses sih gitu. Kita kalau kayak gitu butuh proses. Nanti akan kitanya sendiri akan bisa merasakan kok, oh ini udah mulai kebawa emosi nih. Oh kita harus turunkan lagi. Oh ini kita harus bersikap ini. Nanti akan ini sendiri sih. Feel-nya akan ada sendiri. Bakalan dapat feel-nya ya Bu ya. Karena kan kalau anak kan biasanya continue ya, beda dengan pasien dewasa yang misalnya hari ini diterapi sama si A, besok bisa terapi sama B. Tapi kalau anak tidak, anak itu biasanya satu ya satu, dan itu berkelanjutan. Dan terapinya kan kadang nggak hanya sebulan 2 bulan gitu. Terapi anak bisa bertahun-tahun. Jadi pengenalan secara pribadi itu yang akan membangun emosi antara kita sama si anak itu sendiri. Oh, berarti untuk apa sih namanya? Terapi anak itu bertahun-tahun juga ternyata ya Bu ya. Iya. Saya kira itu jangkauannya paling 9 bulan atau 6 bulan itu udah cukup gitu kan. Enggak juga sih, ada yang sampai tahunan gitu. Untuk kasus-kasus yang agak berat, saya rasa memang mereka butuh maintenance ya. Gitu. Oh, nggak nyangka juga. Banyak, soalnya saya pernah pegang anak itu dari usia anak 9 bulan sampai usia anak hampir 2 tahun. Wow. Gitu. Jadi walaupun anak ini udah bisa apa gitu, orang tua tetap mau melanjutin kayak gitu. Sih. Jadi makanya yang penting kita bisa bangun trust gitu. Orang tua membangun rasa percaya orang tua kepada kita itu penting selain kepada anak, terutama anak ya, karena kan kita berhadapan langsung sama anak. Cuman ya itu, kalau sama anak nggak hanya anaknya yang dihadapi, tapi orang tuanya juga. Yang penting yang pertama itu hubungan antara orang tua sama anak dulu ya Bu ya. Kita dengan anak, kita dengan orang tua. Gitu. Lain sama yang geriatrik ya Bu ya. Iya, kalau geriatrik kan udah tinggal sama klien gitu, terutama kita sama klien. Kalau sama keluarga kan paling ya hanya sekedar, beda dengan kalau kita memang sama anak. Oh ya, saya lupa menanyakan hal ini.
Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama bekerja di RSA Minto Harjo? Saya kerja di RSA itu kurang lebih jalan 7 tahun. Oh, Baru sih, terhitung baru ya. iya. Dari Ibu Aida yang tadi, Bu Aida udah 10 tahun ya? Kebetulan dari saya lulus, ini tempat ketiga saya gitu. Jadi setelah saya lulus, saya pernah kerja di klinik. Dia bekerja sama dengan rumah sakit di daerah Bekasi. Lalu saya di situ 2 tahun. Lalu saya pindah sekitar tahun 2010. Dari yang klinik di Bekasi itu, saya pindah di Rumah Sakit Satya Negara di Sunter. Itu dapat 5 tahun. Di tahun 2015 akhir, saya pindah ke RSAL sampai Wow. sekarang. Jam terbangnya udah tinggi, Bu. Ya, lumayan lah. Berapa ya? 5, ya 14 tahun kali ya, karena saya lulus. Jadi ketahuan deh tua. Nggak kelihatan banget ke Bu, masih ada gadis-gadisnya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik, sebelum saya akhiri wawancara ini, boleh nggak Bu berikan pesan untuk kami calon-calon fisioterapis muda nih, yang terutama untuk fisioterapis pediatrik, Bu. Boleh. Yang jelas gini, dasari pelayananmu itu untuk Tuhanmu gitu. Jadi di saat kita mau mendasari itu untuk Tuhan, pasti kita akan menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Lalu bekerjalah dengan hati. Kalau pasien dan keluarga itu bisa ngerasain, kita bekerja hanya sekedar bekerja, atau memang kita sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh membantu orang untuk menjadi lebih baik gitu. Lalu kalau emang mau di anak, bekerjalah dengan hatimu untuk anak itu gitu. Dan kenali setiap pasien kalian itu secara baik, karena setiap pasien itu pasti berbeda-beda. Kalau misalkan kamu sudah bisa menjalani itu, saya rasa pekerjaan apapun akan terasa lebih enak. Wah, mantap banget nih motivasinya ini, Bu. Jadi bekerjalah dengan hati, jangan hanya sekedar bekerja. Karena yang kita layani itu bukan benda, yang kita layani adalah manusia. Jadi kalau kamu mau diperlakukan baik, ya perlakukan baik juga. Gitu. Belajar menghargai ya, Bu ya. Yes, benar. Baik, mungkin segitu saja ya, Bu ya, wawancara kali ini. Saya Ivan Septianugraha, mohon maaf. Dan berterima kasih juga kepada Ibu telah meluangkan waktunya, mengganggu waktu makan siang juga. Mohon maaf apabila pada saat wawancara tadi ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang kurang mengenakan di hati Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Dan saya tutup wawancara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.